Selamat Hari Raya Paskah dan selamat bertemu kembali dalam permenungan rohani berdasarkan perikop Kitab Suci bersama dengan saya, Pastor Leo Sipahutar. Topik permenungan kita kali ini adalah Sungguh Dia Telah Bangkit. Selamat mengikuti. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Pagi-pagi buta, hari Minggu Paskah, Maria Magdalena, Petrus, dan Yohanes sampai ke kuburan Yesus dengan alasan masing-masing. Maria Magdalena dalam kesedihannya yang mendalam ingin mereciki jenazah Yesus dengan wangi-wangian terakhir kali. Cintanya yang mendalam terhadap Yesus mendorong dia berada di kuburan Yesus jam 4 pagi. Dilihatnya kuburan terbuka, batu besar bulat penutup kuburan tiada lagi. Tanpa pikir banyak, dia menduga orang Yahudi mencuri jenazah Yesus, atau barangkali perampok mengobrak-abrik kuburan mencari benda berharga. Maria lari kembali ke Yerusalem melapor kepada Petrus. Petrus sebagai pemimpin ingin mengecek dan lari ke kuburan bersama Yohanes. Yohanes yang lebih muda, lebih cepat sampai di kuburan, tetapi dia menunggu Petrus, ketua para rasul. Petrus masuk lebih dahulu dan melihat jenazah Yesus tidak ada, walaupun kain kafan masih utuh. Petrus bingung, kembali dengan perasaan tidak menentu. Yohanes melihat kain kafan rapi dan lengkap, tidak ada tanda-tanda tangan jahil menyentuh kuburan. Yohanes tahu apa yang terjadi dan dia percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Sedangkan Maria Magdalena dan Petrus perlu melihat Yesus yang hidup kembali untuk mengetahui apa yang terjadi dan percaya bahwa Kristus sudah bangkit. Sebetulnya kita tidak perlu heran bahwa sampai saat ini masih banyak orang yang tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Kitab suci sendiri menunjukkan bahwa sejak semula hal itu sulit dicerna oleh akal manusia dengan segala keterbatasannya.
Maria Magdalena yang pertama mengunjungi makam Yesus menyatakan hal itu. Sebab dengan melihat makam Yesus kosong, dia langsung mengira bahwa jasad Yesus dicuri. Ya, Maria Magdalena yang masih berpikir hanya berdasarkan rasionya, tertutup pada dunia sejauh dia tahu, belum mampu memahami peristiwa yang dihadapinya. Para rasul pun, bahkan orang yang paling dekat dengan Yesus seperti halnya Petrus, tidak langsung mengerti dan percaya akan peristiwa yang terjadi. Begitu mendengar laporan dari Maria Magdalena, Petrus bukannya langsung menenangkan Maria dan menjelaskan mengenai kebangkitan Yesus yang memang sudah lama dinubuatkan. Tidak. Dia ikut menduga hal yang sama dengan Maria Magdalena. Dia berlari yang tentunya dengan perasaan cemas untuk membuktikan laporan Maria. Saya kira belum ada dari antara kita yang melihat Yesus yang bangkit. Seperti Yohanes, kita hanya melihat tanda-tanda kebangkitannya. Kita baca dalam kitab suci kesaksian dan keyakinan para rasul dan murid bahwa Yesus bangkit dari mati. Dari kisah para rasul dapat kita tarik kesimpulan betapa cinta pengikut-pengikut Yesus kepada Kristus dan cita-citanya merasuki dan menggerakkan hidup mereka. Kita tahu sudah 2000 tahun lamanya tak terhitung berapa banyak orang yang mengikuti Yesus, meneruskan cita-cita hidupnya. Tak terhitung berapa banyak orang Kristen sepanjang sejarah yang menderita, berjuang dan mati, diam-diam atau terang-terangan demi Yesus. Kita mengalami di sekitar kita pada zaman ini, masih banyak orang tidak kenal lelah, tidak kenal takut, tidak kenal waktu, mengabdi pada perjuangan Yesus dari Nazaret ini. Itu hanya mungkin jika mereka percaya dan yakin bahwa Yesus hidup dan menang. Itulah tanda-tanda bagi kita menunjuk pada kebangkitan Kristus. Kita harus puas dengan tanda-tanda kebangkitan Kristus tanpa pernah melihat Kristus yang bangkit. Mungkin sampai sekarang pun masih muncul keraguan akan peristiwa kebangkitan Yesus. Bukan hanya di kalangan mereka yang tidak percaya, tetapi juga di antara kita yang mengakui diri sebagai pengikut Yesus. Namun bukan berarti kebangkitan itu tidak bisa kita buktikan. Ada beberapa pandangan yang menyebabkan kita mau tidak mau harus mengakui dan menerima peristiwa itu. Pertama, kalau Yesus tidak benar-benar bangkit, begitu bodohkah ribuan bahkan jutaan orang yang rela menderita, dianiaya atau bahkan menyerahkan nyawa untuk mempertahankan iman kepercayaan itu? Dan memang seperti yang diungkapkan Rasul Paulus, sungguhlah sia-sia iman dan pengharapan kita akan keselamatan kalau peristiwa kebangkitan itu tidak ada. Para rasul sendiri telah berjuang dan berkorban untuk mempertahankan kebenaran itu. Nah, siapa yang mau berkorban seperti mereka kalau apa yang mereka wartakan itu hanyalah isapan jempol? Kedua, dengan apa mau dijelaskan begitu banyak orang yang sungguh merasa diubah hidupnya dengan mempercayai kebangkitan itu?
Saudara-saudari yang terkasih, setiap kali kita merayakan Paskah, baiklah kita bertanya diri secara lebih serius. Apakah memang kita benar-benar percaya dan yakin akan kebangkitan Kristus? Apakah kita dalam hidup sehari-hari menghayati kemenangan Kristus? Ini dapat dicek dari sikap kita menghadapi perjuangan hidup sehari-hari. Apakah kita bingung, sedih, takut, dan putus asa menghadapi kegagalan, penderitaan, dan kematian? Atau kita selalu menaruh harapan dan kepastian dalam pahit getirnya perjuangan hidup, bahwa semuanya akan berakhir dalam kemenangan seperti Kristus? Kita percaya dan yakin pada kemenangan Kristus yang bangkit, yang menjadi kemenangan kita juga para pengikutnya. Bisa saja kita gagal dalam kerja, dalam tugas, dalam meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi kita tidak lalu mogok dan bermalas-malasan. Namun kita berjuang terus karena yakin suatu waktu usaha akan berhasil. Bisa saja dada kita sesak dan merasa buntu karena tidak ada pengertian dari istri atau suami, dari anak-anak atau dari rekan-rekan kita. Tetapi kita tetap berusaha mendekati mereka sampai berhasil. Bisa saja kita sedih dan merasa terhimpit karena penyakit yang berkepanjangan, karena kematian orang tercinta. Tetapi kita tidak pernah putus asa sebab yakin dalam Kristus semuanya akan berakhir dalam kebangkitan dan kemenangan. Bisa saja kita mengeluh dan meronta karena kekurangan fisik badan kita atau karena cacat dan kelemahan pribadi. Tetapi kita tidak berhenti berusaha memperbaiki diri karena yakin dalam Kristus semuanya akan berakhir baik. Seorang Kristen hidup dalam optimisme, tenang dan gembira secara mendalam, walau mengalami pahit getirnya perjuangan hidup, karena yakin dan menghayati dirinya telah dibangkitkan bersama Kristus yang bangkit. Itulah iman Paskah. Amin.